Oke, kali ini gua bakal menjelaskan lanjutan dari seri sosiologi, yaitu kelompok sosial. Oke, jadi gua mulai dari pengertian. Oke, kelompok sosial itu sebetulnya apaan sih, ya kan? Kelompok sosial gitu. Apa nih artinya? Oke, jadi namanya kelompok sosial, yang namanya kelompok ya, berarti kan ada sekumpulan. Oke, sekumpulan apa? Sekumpulan orang, oke, atau individu lah, ya bahasa kerennya. Untuk apa sih mereka gitu, ya? Ada sekumpulan orang atau individu, oke, kata kuncinya itu saling berinteraksi. Oke, udah. Inti sebetulnya ya dari kelompok sosial adalah itu sekelompok atau sekumpulan orang atau individu saling berinteraksi ya yang memiliki tujuan sama. Oke. Nah, jelas kan ya. Jadi ya, kelompok sosial adalah sekumpulan orang ya yang saling berinteraksi, kata kuncinya itu, dan mereka punya tujuan yang sama. Kemudian mereka menyadari bahwa mereka itu bagian dari kelompok. Nah, jelas kan ya. Jadi tidak semua kumpulan orang bisa disebut sebagai kelompok sosial kayak gitu. Misalnya ada orang yang sedang nunggu bus nih gitu di halte ya. Di halte ada kumpulan orang di sini gitu. Ini mereka nggak bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial kayak gitu. Meskipun mereka punya tujuan yang sama, yaitu menunggu bis kayak gitu. Oke, jelas ya. Jadi mereka ini memiliki tujuan yang sama, menunggu bis, oke. Tapi mereka tidak ada interaksi. Oke. Kata kuncinya tetap interaksi, kemudian dari interaksi tersebut menghasilkan tujuan. Ini kuncinya. Oke, paham ya? Kemudian ada ciri-ciri. Oke, nah namanya itu kelompok sosial. Ciri-cirinya apa? Oke, gua jelasin di sini. Pertama, tentu saja lebih dari atau sama dengan kali ya 2 orang lah. 2 orang gitu. Untuk memulai suatu interaksi yang akan menghasilkan suatu tujuan. Kemudian ini terjadi interaksi. Apakah hanya 1 kali, 2 kali? Enggak. Interaksi itu berulang. Oke. Kemudian mereka punya tujuan atau kepentingan bersama. Oke, ya. Jelas ya. Yang pertama adalah harus lebih dari 2 orang kayak gitu, atau sama dengan 2 orang. Mereka itu berinteraksi sering gitu, berulang interaksinya, dan memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Dan mereka itu punya sense of belonging. Nah itu dia, sense of belonging artinya ada rasa bersama, rasa kebersamaan lah. Oke, mereka punya rasa bersama yang kuat gitu, rasa memiliki lah gampangnya. Kemudian terciptanya aturan, oke, atau norma ya. Gua berharap gua nggak jelasin lagi norma itu apa, nilai itu apa, aturan itu apa dalam suatu sosiologi gitu ya. Kemudian ada gua jelasin di sini. Ada namanya struktur ya. Struktur gitu. Kemudian ada peran, ada pembagian juga, pembagian peran gitu kan, agar terjadi sinkron kayak gitu. Kemudian dalam anggota tersebut ya, nih dalam anggota ya kan, mereka itu saling mempengaruhi kayak gitu. Ini adalah yang bisa dikatakan sebagai kelompok sosial kayak gitu. Oke. Setelah tahu ciri-cirinya apa, syarat terbentuknya apaan sih gitu. Syarat terbentuk dari kelompok sosial itu apa?
Oke, lu bisa tebak nggak kira-kira? Yang pertama nih ya, tentu saja ada interaksi. Interaksi itu tersebut berulang. Oke. Kemudian ada kesadaran bahwa mereka bagian dari kelompok. Kemudian gue jelasin lagi tujuan bersama. Oke. Kemudian adanya nilai dan bukan atau ya. Dan ya, nilai dan norma disepakati. Oke, yang disepakati. Kayak gitu. Kemudian adanya kerjasama untuk mencapai tujuan. Itu dia udah. Gampangnya kalau misalkan lo ditanya apa itu kelompok sosial, yang namanya kelompok ya berarti kan sekumpulan orang gitu loh, untuk mereka punya tujuan bersama dan dia atau mereka punya interaksi yang intens gitu, sehingga mereka menciptakan aturan atau norma untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga tujuan mereka tercapai. Kayak gitu. Gua kalau misalkan cerita lagi nih, misalkan faktornya apa sih yang bisa ngebentuk suatu kelompok sosial? Banyak banget faktor-faktornya gitu ya. Dan ada lagi nanti mungkin faktor internal, eksternal yang bisa menyebabkan orang itu berkelompok gitu. Bisa aja karena minat, ya kan? Bisa aja memang karena satu sekolahan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan orang itu berkelompok kayak gitu. Mungkin sama kerjaan, sama ini, sama itu. Mungkin lo yang suka anime gitu, lo sama-sama anime gitu lo, wibu lo gitu. Jadi gampangnya orang berkelompok karena memiliki suatu kesamaan kayak gitu, yang nggak mesti menghasilkan tujuan sih yang signifikan banget tujuannya gitu. Ya udahlah gitu, kita nonton bareng hayo, itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Oke, jadi bisa datang dari internal kayak gitu, dari eksternal ya kan. Kemudian dari hobi juga bisa itu menyebabkan suatu hubungan ya kan, atau bisa disebut sebagai kelompok sosial kayak gitu. Apalagi nanti fungsinya banyak banget kalau gua cerita di sini, mungkin satu SKS guys ya. Yang jelas lu paham ya apa itu kelompok sosial dan kenapa ini penting gitu untuk untuk masyarakat lah kayak gitu kan. Kurang